Berdoa Sunan Gresik, bermunajat kepada Allah, sholat 2 rakaat itu minta hujan. Ketika selesai sholat, sedang berdoa ini belum selesai, hujan turun dengan deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sharing tentang kisah Wali Songo. Sebuah kisah Islami yang khususnya di Jawa, Wali Songo ini sudah sangat familiar. Dimulai dari Sunan Gresik sebagai Sunan paling senior atau sesepuh para wali, sampai yang paling muda adalah nanti Sunan Muria, yaitu putra kandung dari Sunan Kalijogo. Nah, ini kita mulai dari yang pertama, Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Ini nama aslinya. Nah, diperkirakan pada sekitar abad ke-14, sekitar tahun 1371, Maulana Malik Ibrahim ini datang dari Persia dengan rombongan untuk menyebarkan agama Islam di kota Gresik, tepatnya di Leran. Itu kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sekarang ini. Tapi pertama kali beliau datang ke sana langsung menghadap Raja Majapahit, karena waktu itu masih dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Menghadap, minta izin. Dan dalam sejarah, kedatangan beliau ini diterima dengan baik oleh Raja Majapahit, bahkan dijadikan Sabandar di Gresik. Boleh menyebarkan agama Islam. Coba bayangkan apa yang kita petik. Nenek moyang bangsa Indonesia, bagaimanapun terlepas segala kelebihan dan kelemahannya, Majapahit adalah di Indonesia sekarang ini, tepatnya daerah Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, perbatasan Jombang dengan Mojokerto. Diterima, toleransinya bukan main, gitu. Agamanya berbeda, menyebarkan agama Islam, sementara Majapahit kita kenal agama Hindu dan Buddha. Tapi diterima, diizinkan untuk menyebarkan agama Islam, bahkan diangkat sebagai Sabandar di Gresik. Kurang apa bangsa Indonesia? Toleransinya dalam hal agama. Makanya tidak heran kalau kita sekarang ini rukun dalam beragama itu, karena nenek moyang kita juga begitu. Silakan agama soal keyakinan, apapun agama yang dianut, apapun keyakinannya, welcome, silakan. Yang penting tidak mengganggu agama orang lain, tidak memaksakan kepada orang yang sudah punya agama. Mau menyebarkan boleh. Kalau orang mau ikut silakan, itu keyakinan. Begitulah sikap, tradisi, budaya nenek moyang kita bangsa Indonesia sampai hari ini. Kalau ada oknum-oknum yang memecah belah, itu oknum. Tapi secara umum masyarakat bisa menerima perbedaan agama sejak zaman Majapahit, bahkan sejak sebelum Majapahit. Hindu dan Buddha sudah bisa hidup berkembang sebelum Islam ada di sini. Nah, ini yang bisa kita petik yang pertama, bahwa nenek moyang kita itu toleransi beragama. Buktinya ketika Maulana Malik Ibrahim datang menghadap kepada Raja Majapahit untuk berdakwah Islam, welcome, silakan. Dikasih tempat di Gresik, makanya disebut dengan Sunan Gresik. Nah, inilah asal mula nama Sunan Gresik. Sehingga Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Persia. Persia itu Iran. Nah, Iran sekarang ini yang sedang berperang dengan Israel. Jadi dulu Persia adalah bangsa besar. Tidak heran kalau Iran juga menjadi bangsa besar, karena nenek moyangnya dulu bangsa besar, Persia, imperium dunia. Nah, dari Persia beliau datang bersama rombongan, diterima Raja Majapahit, diizinkan dikasih tempat di Gresik, dinamakanlah Sunan Gresik. Jadi abad 14
Inilah sesepuh para wali pertama yang ada di tanah Nusantara Jawa ini atau di Indonesia saat ini. Metode dakwahnya beliau ada dua, yaitu melalui perdagangan dan asrama atau pesantren. Dengan perdagangan kecil, bagaimanapun seorang wali tentu seorang terpelajar, mengajari masyarakat berdagang, UMKM sekarang. Nah, dengan UMKM itulah ditanamkan kejujuran, diberikan contoh perilaku yang baik, sehingga masyarakat tertarik, bertanya, ingin tahu apa sih Islam itu, termasuk ibadah-ibadah yang dilakukan. Disitulah mulai disampaikan. Sampai dibuat asrama setelah itu, atau pondok pesantren kalau zaman sekarang, sehingga anak-anak muda ditampung di sana belajar agama Islam. Inilah saudara kesini. Nah, dari hari ke hari beliau tidak kembali ke asalnya, ke Persia. Gresik saat itu, apalagi di desa atau kecamatan yang masih desa, masih kampung. Bayangkan abad ke-14, rumahnya ya mungkin masih dari rumbia, nggak ada jalan raya, nggak ada aspal, nggak ada listrik. Ini maksudnya Gresik mau tinggal seperti itu untuk menyebarkan agama Islam. Jadi metode dakwahnya seperti itu, yaitu dengan sistem perdagangan dan sistem asrama atau pesantren sekarang. Bahkan terjadi pernikahan, istrinya orang sini menikah, pengikutnya juga begitu menikah, berasimilasi, bersatu. Tidak ada perbedaan antara pendatang maupun berbumi, sama. Sampai meninggalnya pun di Gresik, tidak kembali. Ini perjuangan. Jadi itulah sepintas kisahnya, begitu modal dakwahnya, dan kita lihat apa sih karomah yang dimiliki Sunan Gresik ini. Dalam sejarah, dalam riwayat itu disebutkan, beliau itu bisa mendatangkan hujan deras, sah, dan atau konon katanya, atau diceritakan pada suatu hari Sunan Gresik berdakwah keliling jajah desa Milangkori, keluar masuk kampung, bukan sehari dua hari, bisa berbulan bahkan tahun, dengan bekal seadanya, tidak ada kendaraan, ya, sandal atau sepatu belum ada, mungkin sandalnya dari kulit disamak, dibuat itu saja, mungkin bisa hancur di jalan. Kalau hujan jalannya becek, kalau panas berdebu, tentu masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan, karena zaman itu perkampungan masih jarang. Sehingga sampailah beliau itu di suatu bukit daerah Gresik sana, jadi ada perbukitan, melihat ada seseorang, yaitu perempuan, mau dikorbankan, dibunuh. Sehingga ketika pisau itu masuk, mau ditusukkan ke dada si perempuan ini, dari jauh Sunan Gresik berteriak, hentikan! Kaget si dukun ini atau si paranormal atau tetua ini terlepas pisaunya. Akhirnya sampai Sunan Gresik, ditanyalah kenapa melakukan ini. Ternyata adalah persembahan kepada dewa. Saat itu masih kental ya, tahayul ya, kepercayaan kepada dewa tentu masih kental sekali. Awal-awal Islam dipersembahkan kepada dewa untuk minta hujan karena kemarau panjang, paceklik masyarakat. Nggak bisa tanam, nggak bisa berkebun, nggak bisa bertani. Jadi paceklik panjang, kemarau panjang. Dan menurut kepercayaan masyarakat saat itu, yaitu dengan cara mengorbankan seorang gadis. Ditanya oleh Sunan Gresik, nah ini sudah gadis yang keberapa yang akan dikorbankan ini? Ini sudah yang ketiga Pak Yai, atau ini sudah yang ketiga Pak Tua, ya kan? Karena Kiai saat itu juga panggilan untuk orang tua. Terus gimana hasilnya? Ternyata hujan juga belum turun. Oh, jadi yang diminta ini hujan. Oh iya Pak Tua, kami hanya minta hujan. Misalnya, kalau hujan ini turun, apakah pengorbanan dihentikan? Ya tentu saja kami hentikan, karena tujuan kami adalah minta hujan. Oh begitu ya. Kalau gitu coba tunggu sebentar. Berdoa Sunan Gresik, bermunajat kepada Allah, sholat 2 rakaat untuk minta hujan. Ketika selesai sholat, sedang berdoa ini belum selesai,
Hujan turun dengan deras. Masyarakat bergembira. Bukan main. Dianggap ini sebagai dewa. Gitu. Karena saat itu begitu. Akhirnya ya disanjung, dipuji. Akhirnya Sunan Gresik mengatakan, bukan dewa, saya adalah manusia biasa. Ini pertolongan Allah. Allah itu siapa? Akhirnya disitulah terjadi dialog. Masuklah ajaran-ajaran Islam. Diajari bagaimana caranya masuk Islam dengan kalimat syahadat. Semuanya diajari, berbulan di sana mengajari masyarakat. Sampai ada santrinya yang ditinggalkan untuk mengajar. Inilah dakwah Sunan Gresik. Sulit, bukan main. Zaman itu, setelah masyarakat dirasa cukup, sehingga nanti kalau ada yang ingin belajar lagi, silahkan datang ke Gresik, ke tempat padepokan atau pesantrennya Sunan Gresik ini. Menyebar Islam dari kampung ke kampung sampai kehabisan bekal Sunan Gresik ini. Masuk suatu kampung, ada seorang saudagar pedagang beras kaya. Sebagaimana layaknya minta bantuan karena kehabisan bekal. Setelah bertamu, mengucapkan assalamualaikum, akhirnya Sunan Gresik memohon bantuan beras karena kehabisan bekal. Tapi beras yang ditumpuk itu karena ternyata adalah seorang saudagar yang gigir mengatakan bahwa itu pasir bukan beras. Akhirnya Sunan Gresik hanya diam saja. Ditunjukkanlah, dibuka oleh saudagar itu. Ternyata beras itu berubah menjadi pasir. Bukan main, terkejutnya menangis, minta maaf, minta ampun kepada Sunan Gresik. Mau didoakan, dikembalikan lagi menjadi beras. Akhirnya Sunan Gresik berdoa, kembalilah pasir tadi menjadi beras seperti semula. Sadar si saudagar ini masuk Islam dan banyak bersedekah, banyak membantu orang-orang miskin yang sebelumnya pelit menjadi orang yang terkenal. Nah inilah cuplikan karomah Sunan Gresik dalam dakwahnya. Dan ini dikisahkan dan sekarang sudah dituliskan dulu dari mulut ke mulut dan sekarang dituliskan menjadi suatu riwayat, suatu kisah. Bagaimana perjalanan Sunan Gresik mulai dari Persia sampai datang ke Gresik menyebarkan agama Islam, dapat izin dari Raja Majapahit sehingga masyarakat hidup rukun berdampingan sampai menunjukkan karomah-karomah kalau orang Jawa kesaktiannya, dan beliau juga meninggal di Gresik, dimakamkan di Gresik. Sampai hari ini makamnya banyak diziarahi masyarakat Muslim. Roda ekonomi berputar, sudah meninggal. Kalau abad ke-14, meninggal abad ke-15, berarti sudah sekitar 500 tahun yang lalu. Tapi masih membawa berkah, membawa manfaat bagi masyarakat Gresik dan sekitarnya. Karena ketika orang berziarah, roda ekonomi berputar. Transportasi bis, makanan dan minuman, penginapan, dan lain-lain berputar roda ekonomi. Walaupun Sunan Gresik sudah meninggal 500 tahun. Dan dalam riwayat itu, di dalam kompleks pemakaman itu tertulis bahwa beliau Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini meninggal pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Yaitu di Kampung Gapura di dalam kota Gresik, yang hari ini masih banyak diziarahi masyarakat Muslim Nusantara, bahkan dari luar negeri banyak yang datang untuk berziarah sebagai bentuk penghormatan, rasa terima kasih atas jasa-jasa beliau yang telah menyampaikan Islam di bumi Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, lebih khusus lagi di Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah sesepuh para wali pertama dari 9 wali atau Wali Songo. Itulah teman-teman sebuah kisah singkat, kisah inspirasi Islami, yaitu tentang Wali Songo yang kita mulai dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Semoga menambah wawasan kita semua dan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.